Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi perbandingan, yaitu subbab perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini materi kelas 7 semester 2. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita masuk ke konsep, kita pahami ilustrasi berikut. Diketahui harga satu karung pakan ternak yaitu Rp100.000. Jika petani ingin membeli 4 karung pakan ternak, otomatis dia harus membayar Rp400.000 dan seterusnya. Jadi makin banyak petani membeli pakan ternak, otomatis dia membayar lebih banyak, atau sebaliknya. Jika dia membeli lebih sedikit, otomatis dia membayar lebih sedikit. Bisa dipahami? Berikutnya ilustrasi yang kedua. Diketahui, satu karung pakan ternak akan cukup dimakan oleh 3 ekor ayam dalam waktu 10 hari. Jika petani memiliki 6 ekor ayam, kira-kira pakan ternak tersebut akan habis dalam berapa hari? Apakah lebih lama atau lebih cepat? Ya, tentu lebih cepat, karena jumlah ayam yang memakan pakan ternak tersebut lebih banyak. Ini berbeda dengan ilustrasi yang pertama. Di sini, jika ayam makin banyak, maka waktunya makin sedikit, atau sebaliknya. Jika ayamnya makin sedikit, maka waktu akan habis pakan ternak tersebut lebih lama. Sudah bisa dipahami? Setelah kita memahami kedua ilustrasi di atas, sekarang kita masuk ke konsep. Yang pertama yang dinamakan perbandingan senilai. Itu artinya perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Jadi, jika dimasukkan ke ilustrasi itu seperti ilustrasi yang pertama. Penyelesaian perbandingan berbalik nilai dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama tabel, grafik, dan terakhir persamaan. Namun pada video ini kita akan menggunakan penyelesaian perbandingan senilai menggunakan tabel. Kemudian, untuk rumus perbandingan senilai, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Berikutnya kita masuk ke contoh. Ini merupakan ilustrasi pertama pada materi sebelumnya. Kemudian kita pindahkan ke tabel. Jika satu karung harganya 100.000, maka 4 karung harganya akan menjadi berapa? Nah, kita perhatikan panahnya sama-sama ke bawah karena makin banyak karung, harganya juga makin banyak. Kita pindahkan ke rumus. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 1 per 4 sama dengan 100.000 per B2. Karena B2 yang ditanyakan. Kalau seperti ini, ingat konsep aljabar, tinggal kita kali siram. 1 kali B2 sama dengan 4 kali 100.000. Berarti B2 saja sama dengan 400.000. Maka harga 4 karung menjadi Rp400.000. Mudah ya? Berikutnya contoh kedua. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km? Logikanya, makin jauh jarak tempuh, otomatis kita butuh bensin lebih banyak. Makanya kita menggunakan perbandingan senilai. Setelah kita pindahkan ke tabel, perhatikan panah. Panah sama-sama ke bawah karena makin banyak bensin dan jarak tempuh akan lebih banyak.
Boleh kita pindahkan ke rumus. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. 3 per A2 karena A2 yang ditanyakan, sama dengan 72 per 120. Kemudian kita kali silang, 72 kali A2 sama dengan 3 kali 120. Berarti A2 saja sama dengan 360 per 72, hasilnya sama dengan 5. Selain perbandingan senilai, ada juga yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Itu artinya perbandingan dari dua besaran di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Penyelesaian perbandingan berbalik nilai juga bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu tabel, grafik, dan persamaan. Namun pada video ini kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan tabel. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ibu ulangi, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Sekarang kita lihat ke contoh. Ini contoh ilustrasi kedua sebelumnya. Kita pindahkan ke tabel. Jika ada 3 ekor ayam, maka pakan ternak akan habis dalam waktu 10 hari. Sekarang kita punya 6 ekor ayam, berarti pakan ternak akan habis dalam waktu berapa hari? Ini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, karena makin banyak ayam otomatis waktunya lebih sedikit. Kita lihat panah. Satu panah turun, satu panah naik. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, panahnya satu turun, satu naik. Tinggal kita pindahkan ke rumus. 3 per 6 sama dengan, karena panahnya naik, berarti B2 per 10. B2 yang ditanyakan. Tinggal kita kali silang. 6 dikali B2 sama dengan 3 kali 10. Kita ingat konsep aljabar, berarti B2 sama dengan 30 dibagi 6, yaitu 5. Jadi, jika ada 6 ekor ayam, pakan ternak tersebut akan habis dalam waktu 5 hari saja. Maka kelihatan ya, jika ayamnya bertambah, harinya berkurang. Ini perbandingan berbalik nilai. Atau contoh berikutnya. Sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama proyek tersebut akan selesai? Nah, logikanya 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang, otomatis jika orangnya lebih sedikit, itu 10 orang, maka harinya akan lebih banyak. Makanya disebut perbandingan berbalik nilai. 15 orang 8 hari, 10 orang berapa hari? Lihat panahnya, satu turun, satu naik. Kalau perbandingan berbalik nilai, ingat, panahnya satu turun, satu naik. Tinggal kita masukkan ke rumus. 15 per 10 sama dengan B2 per 8. Kali silang kembali, 10 kali B2 sama dengan 15 kali 8. Berarti B2 sama dengan 120 per 10. Berarti B2 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya, jika orangnya lebih sedikit, maka waktu pengerjaannya akan lebih lama. Mudah ya? Agar lebih paham, silahkan kerjakan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.